Sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online kita dengan tema belajar akidah untuk pemula. Dan seperti biasanya kita akan mendengarkan sebelum kita mulai kajian ini setoran hafalan matan al-usul tsalatsah. Silahkan dimulai dari Mas Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wad-dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Ya, masuk kasya, barakallahu fiik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wad-dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Barakallahu fiik. Mas Anjasya. Wa dalilu ala mauti sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innaka mayyitun. Ulangi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Barakallahu fiik. Sampai 82. Berapa? Nomor 1 81 sampai 82. Ya, silakan dibaca Mas Ukasha. Dalil atas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Sungguhnya engkau akan mati dan sungguhnya mereka juga akan mati. Kemudian benar-benar kalian pada hari kiamat berbantah-bantahan di sisi Tuhanmu. Quran surat Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Barakallahu fiik. Nah, makhluk sama khalik. Yes. Khalik itu siapa, Nak? Pencipta Yaitu Allah. Makhluk sama khalik itu sama atau beda? Beda. Kalau khalik, sang pencipta itu maha sempurna. Kalau makhluk itu apa? Masuk ke? Orang sempurna. Kalau al-khaliq itu maha sempurna, kalau makhluk banyak kekurangan. Salah satunya adalah masalah kehidupan. Kalau Allah itu maha hidup, kalau makhluk Maha hidup dan enggak. enggak ada kematian, maksudnya bisa mati. Kalau makhluk itu hidup. Tapi mati bisa. Nah, yang namanya hidup berarti beda dengan maha hidup. Yang namanya maha, ya, itu pasti beda dengan yang biasa-biasa aja. Maha melihat dengan apa? Melihat beda. Maha mendengar dengan mendengar beda. Sekarang yang akan kita bahas adalah maha hidup. Ada yang tahu bahasa Arabnya apa maha hidup? Al-Hayyu. Al-Hayyu. Ada dalam surat Al-Baqarah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau Allah itu maha hidup, artinya maha hidup itu adalah akan hidup terus, tidak mungkin mati. Itu namanya maha hidup. Nah, sekarang berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu pasti bakalan mati. Sepanjang apapun umurnya. Sepanjang apapun umurnya. Oh, bukan hanya 300 tahun. 1000. Ya, walaupun 1000 tahun. Umur umat-umat terdahulu, manusia-manusia yang dulu-dulu kan memang panjang-panjang. Ya. Nabi Nuh alaihissalam aja dakwah berapa tahun? 950 tahun. Dakwahnya itu loh. Coba, berarti kan rata-rata orang saat itu umurnya ya segitu. Mungkin 1000, mungkin 900, mungkin. Itu pun bakalan mati. Bagaimana dengan kita yang umurnya 60 tahun. 60. Salah satunya adalah Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi makhluk itu pasti akan mengalami kematian, seistimewa apapun makhluk itu. Ya. Salah satunya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk atau manusia yang paling istimewa. Itu pun juga meninggal dunia. Ya. Makanya di sini dikatakan wadalilu ala mautihi, dan dalil bahwa Rasulullah SAW wafat adalah, ya. Kenapa kok sampai dibawakan dalil Rasulullah SAW wafat? Karena ada sebagian orang meyakini Rasulullah SAW tidak wafat, ya. Sehingga tidak sedikit di antara mereka yang kalau ada masalah apa-apa mintanya bukan kepada Allah tapi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal kita diajarin untuk minta kepada yang maha hidup, yaitu Allah. Maka di sini dibawakan wadalilu ala mautihi, dan dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW wafat, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun. Innaka, sesungguhnya engkau. Ya, siapa engkau? Nabi kita Muhammad SAW. Mayyitun, akan mati, akan wafat. Wa innahum mayyitun, mereka pun juga wafat. Ya, seluruh nabi, seluruh rasul itu wafat. Begitu pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya memang ketika Rasulullah SAW wafat itu sempat para sahabat ada sebagian yang nggak percaya. Siapa? Umar. Bahkan sampai yang menghunuskan pedang. Siapa yang berani mengatakan Muhammad SAW sudah meninggal, maka aku akan penggal lehernya. Itu shock ya. Shock itu apa? Shock itu kaget ya, sehingga agak sulit untuk berpikir dengan tenang. Apalagi memang Umar itu kan karakternya apa? Tegas ya, cenderung keras, sehingga nggak ada yang berani untuk membantah Umar bin Khattab. Tapi saat itu Abu Bakar yang karakternya berani. Kenapa? Kenapa? ya memang udah. Karena itu kebenaran. Lihat bagaimana karakter Abu Bakar yang lembut berani melawan Umar yang keras, karena Abu Bakar yakin beliau berada di atas kebenaran. Maka yang menegur Umar adalah Abu Bakar. Dibawakan ayatnya. Begitu dibawakan ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu bisa wafat, ya, tidak apa-apa, nak ditutup. Begitu mendengar ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar pun berkomentar seakan-akan beliau baru pernah dengar ayat itu. Padahal Umar sudah sering dengar ayat itu. Cuman karena mungkin momennya saat itu adalah momen yang langka, momen yang susah. Dan akhirnya Umar bin Khattab pun ketika ditegur sama Abu Bakar, akhirnya beliau nurut. Ya. Dan itulah keistimewaan para sahabat Nabi. Karakter kerasnya itu tidak menghalangi dia untuk menerima kebenaran, manakala dia memang salah. Ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kelanjutannya apa? Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Apa artinya? Yes, apa artinya yes?
kemudian benar-benar kalian pada hari kiamat berbantah-bantahan di sisi Tuhan. Kok berbantah-bantahan? Pada hari kiamat manusia akan berbantah-bantahan. Apa maksudnya? Nyesel. Mas Abdurrahman apa berbantah-bantahan? Mas suka berbantah-bantahan. Tidak percaya. Hari kiamat loh. Tsumma innakum, sesungguhnya kalian yaumal qiyamati, pada hari kiamat tahtasimun, akan saling bantah-bantahan. Mas Anjas, apa maksudnya Anjas? Maksudnya adalah nanti di hari kiamat orang-orang yang saat di dunianya pernah bertengkar, nanti di hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla dipersilahkan untuk saling membela diri. Untuk saling membela diri. Dan saat itu akan ketahuan siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau di dunia yang salah bisa terlihat benar, yang benar bisa terlihat salah. Kenapa bisa demikian? Penilaian manusia. Terus bisa bohong. Kalau di hari kiamat nggak bisa. Karena di hari kiamat itu bukan hanya mulut yang bisa bicara, tapi tangan. Aku nggak ngambil kok. Itu yang ngomong apa? Mulut. Nanti di hari kiamat yang ngomong tangan. Tangan akan bicara. Aku ngambil. Ya. Oh ya, aku ngambil. Aku tidak ngambil. Itu yang bicara adalah tangan. Ya. Aku nggak pernah pergi ke sana kok. Itu yang mulut yang ngomong. Tapi kaki bicara, enggak, aku pernah ke sana. Jadi nanti di hari kiamat itu nggak ada yang bisa disembunyikan. Ya. Semuanya akan terbuka. Sehingga yang salah ya tetap akan salah. Yang benar ya tetap akan benar. Walaupun dulu ketika di dunianya yang benar itu disalahkan, yang salah dianggap benar. Ya. Itu kira-kira makna summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasim. Apalagi saat itu yang jadi hakim siapa? Allah. Kalau hakim di dunia masih bisa disuap, masih bisa disogok, masih bisa dibayar. Sehingga dia akan memberikan hukum sesuai dengan duit yang dia dapatkan. Kalau di hari kiamat enggak. Ya. Yang menjadi hakim Allah sendiri. Dan Allah itu maha adil. Ayo, siapa yang tahu bahasa Arabnya maha adil? Al-adil. Kalau al-hakim itu yang maha bijaksana. Ya. Maka hati-hatilah anak-anakku, di dunia ini jangan sampai menzalimi orang lain. Ya, besok hafalannya sampai ikhraj. Ya, coba dibaca Mas Anjasyah. Wan nasu idza matu yub'atsuna dalilu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Qawluhu ta'ala wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.